Lambaikan tangan saudara. Thank you. Come on church. Dengan sorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan di atas kepala. Katakan sama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja, Kau yang hebat Tuhan. Kami percaya dan merayakan kebaikan-Mu hari ini lebih lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Selamanya hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Thank you Jesus. Kau Tuhan Raja kami yang hebat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Satukan hati kita siang ini untuk memuji Tuhan. Sebab hanya Dia Tuhan yang layak.
menopang hidupku. Thank you Jesus. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ini setiap iman kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami mau datang Tuhan, kami mau beri yang terbaik Bapa. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang hidup kami Bapa. Yes. Selalu menopang hidupku. Bahkan saat kami dalam ketakutan Tuhan, Kau selalu berada di sisi kami Bapa. Kami percaya Tuhan. Yes, thank you Jesus. Hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini dengan iman. Yes. Sungguh terbukti Engkau baik Bapa. Yes, Engkau baik Tuhan. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Kaulah Tuhan, Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Amin. Terima kasih Bapa. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh terbukti dalam hidup kami Bapa. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi. Yes. Thank you Jesus. Yes. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari nikmati momen worship ini saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berdiri saat ini, buka hati saudara. Just open up your heart. Dengarkan Tuhan berbicara. Speak to us right now. Right now. Urapi kami Tuhan. Jamah setiap hati umat-Mu di tempat ini. Yes. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Sing it again. There is none like you. Yes, you are. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, church. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Come on, sing it again. There is none like you. There is none
search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. Come on, church. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you, Jesus. Kita mau nikmati penyembahan saat ini. Biarkan Tuhan berbicara dalam hati saudara. Dia cuma satu-satunya Tuhan yang layak disembah. He doesn't need a fancy words. Tuhan tidak perlu kata-kata yang megah. But a simple worship, just a simple song. Terima kasih Bapa. Urapi setiap jemaatmu di tempat ini, jamah setiap kami Tuhan. Shikararararabaya shakararapahararabaya se. Shiararararabaya shandahararabatakayararabaya se. Hirabatakayararabaya shandakararabaya shikiahararabaya se. Shikararabatakayararabaya se. Hirararabaya shandakararabaya shikararabatakayararabaya se. Yes God, speak to us more. Speak to us more right now. Right now. There is none like you. Come on, church. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Sing it again. Louder for Jesus. There is none like you. There is none like you. Yes, you are. Thank you for your love. Thank you for your grace. Thank you for the sacrifice. Terima kasih untuk pengampunan, pengorbanan. Kasih-Mu tidak pernah habis buat kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini karena kasih karunia daripada-Mu saja Tuhan. Sepenuhnya kami hanya mau menyembah-Mu. Sing it again. Dengan lembut saudara. There is none like you. Amen. Jesus. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kesembuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan kami yang Kau berikan buat setiap kami di tempat ini, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Semua orang yang kami cintai dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak kami puji, kami tinggikan, kami sembah Tuhan. Hari ini kami mau datang Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Berikan kami hati yang murni, yang benar-benar mau datang. Kami sebagai orang percaya Tuhan, yang percaya mukjizat-Mu nyata, ya dan amin Tuhan. Dan hari ini kami mau declare itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan sama kata-katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
Luar biasa ya berdiri di sini. Sebelum kita duduk, kita beri apresiasi dulu dong buat teman-teman kita yang sudah melayani. Mungkin ini hanya yang kelihatan, tapi teman-teman juga harus tahu di atas sana juga ada yang melayani di belakang. Kita beri apresiasi lagi buat mereka dong. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Kita percaya adanya gereja ini tanpa ada kita yang melayani, kita bukan apa-apa dan semua karena kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mau mengucapkan selamat datang dulu buat yang baru pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya dong. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Selamat beribadah, semoga kita bisa bersama-sama bertumbuh di gereja ini. Dan hari ini, grogi ya. Dan hari ini saya mau mengumumkan beberapa hal yang pertama untuk persembahan. Kami menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahan. Untuk yang non tunai di belakang kita ada menyediakan box. Dan juga untuk tunai maksud saya, dan untuk non tunai ada di luar, kita ada mesin edisi dan scan barcode. Buat Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, bisa diberikan pada saat ibadah selesai. Terus yang kedua nih, yang tidak kalah menarik, di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan kita juga memiliki komunitas sel yang biasa kita sebut home. Buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, ataupun yang sudah hadir tapi belum bergabung di dalam home, kami saat mengimbau untuk semuanya bisa bergabung supaya kita bisa bertumbuh. Kami percaya ketika kita mau bergabung dalam sebuah komunitas kecil di dalam Tuhan, kita akan bisa lebih bertumbuh lagi. Amin. Kemudian pengumuman berikutnya, kita juga akan mengadakan penyerahan anak pada tanggal 6 Februari. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, sudah di-share di grup home masing-masing ya. Ini udah tertera di sini juga ada. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 8 Februari sampai dengan 22 Maret, kita akan mengadakan kelas Plan, Serve, dan Lead. Ini juga tidak kalah menarik buat teman-teman yang ingin lebih bertumbuh lagi dan mengenal visi misi dari Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami harapkan teman-teman bisa gabung dan ada link yang sudah tertera di sana. Dan yang terakhir nih, saya mau sharing sedikit lah. Sesuai dengan tema kita bulan inilah ya. 2022 udah kita masukin dan gak terasa Januari ini udah mau lewat. Tema bulan ini tuh intimacy. Sebuah hal yang mungkin bukan kebetulan tapi setiap kita mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan ya. Dan hari ini kalau bicara tentang intimacy yang saya dapatkan adalah berbicara soal keintiman dengan Tuhan itu adalah keputusan dari setiap pribadi kita. Karena kita bisa jadi orang Kristen, tapi kita belum tentu mengenal Tuhan kita. Kita bisa jadi orang Kristen, saya orang Kristen, saya percaya sama Tuhan Yesus, hanya sekedar seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mungkin cara dari setiap kita memiliki hubungan intim berbeda-beda ya. Tetapi keputusanlah yang membuat kita, apakah saya mau lebih dekat dengan Tuhan, ataukah saya hanya sekedar orang Kristen yang biasa. Hal ini sungguh sangat terlihat ya ketika kita orang Kristen dan sesuatu mungkin masalah atau sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi. Sesuatu yang kita sudah bangun dari awal, kemudian di tengah jalan ada sesuatu yang terjadi. Mungkin tidak berkenan bagi hati kita. Respon hatilah yang menunjukkan kita memiliki hubungan intim atau tidak dengan Tuhan. Karena di saat itu kita bisa saja menyalahkan orang lain. Atau kita mungkin bisa marah kepada Tuhan, kecewa mungkin dengan Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita dan Tuhan bisa lakukan apapun itu dalam kehidupan kita. Kita baca satu ayat di dalam Yeremia 33 ayat 3. Bisa tolong ditampilkan? Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa hanya orang yang dekat dengan Tuhan, hanya orang yang intim dengan Tuhan, yang bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita yakin dan percaya, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang bagi kita tidak bisa terjadi, tapi Tuhan mustahil bagi Tuhan. Terima kasih mungkin saudara saya. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat penyembahan kita sekali lagi. There
Engkau kami nggak akan menuminya. Nggak ada yang seperti Engkau Tuhan. Nggak ada yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di sini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan masih boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Masih boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Ini kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui hati dan pikiran kami ya Bapa. Engkau yang menjaga kami saat ini ya Bapa. Supaya kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu biarlah hanya Engkau yang terlihat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Praise and Worship. Terima kasih wanita-wanita warriors luar biasa. Selamat pagi Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Belum terlambat ya, saya mau mengucapkan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun 2022. Ya. Bersyukur kita semua ada dalam keadaan yang sehat, bersyukur kita dijaga oleh Tuhan walaupun kabar yang terakhir-terakhir ini kita dengar kurang baik, tapi kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang terus akan dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita sama-sama untuk saling menjaga, saling jaga prokes juga, jangan lupa, jangan kendor. Ya, tahun 2022 ini tema besar dari Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan adalah Deeper. Nah, di bulan pertama Tuhan memberikan tema pertama kita di awal tahun ini adalah intimacy. Kita udah belajar banyak dari pendahulu saya, dari diawali dengan Evangelis Andri yang memberitahukan kita the power of intimacy with God. Gimana kuasa dari hubungan yang intim dengan Tuhan yang sangat luar biasa efeknya dalam hidup kita. Kemudian Pastor Hendra membagikan hal-hal yang terupgrade dari hidup kita saat kita intim dengan Tuhan. Dan minggu lalu Pastor Daniel membuat kita mengevaluasi hal-hal apa saja dalam hidup kita yang value-nya paling tinggi, yang what you value the most. Kalau Tuhan adalah yang terpenting dari hidup kita, maka sudah pasti hidup dekat dan intim dengannya adalah prioritas kita. Ya, kita sudah banyak belajar dan kira-kira dari kita ada nggak ya yang bertanya, mengapa intimacy dan hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan menjadi tema pertama di tahun ini? Ya, tahun 2022 ini masih menjadi misteri buat besar yang sangat besar buat kita. Kita baru tahu di 1 bulan pertama di bulan Januari dan ini pun belum habis. Kita belum tahu apa yang akan terjadi di 31 Januari. Jadi baru 1 bulan satu bulan yang terbuka di depan kita. Dan saya ingin mengutip doa yang disampaikan Pastor Daniel Wirawan di akhir tahun lalu yang sangat powerful dan itu sangat saya ingat dan saya sangat membekas dalam bagi saya ya. Boleh ditampilkan perkataannya, saya bacakan ya. Doa Pastor Daniel waktu tahun lalu di ibadah Natal Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di tahun 2022. Tetapi kami tahu ada kekuatan, ada hikmat yang menyertai setiap kami. Kami mau percaya kepada Allah yang tidak pernah gagal, pencipta kami, juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Ya,
orang-orang yang dapat berkata bahwa ada kekuatan Tuhan, ada hikmat Tuhan yang menyertai kita. Allahku adalah Allah yang gak pernah gagal, penciptaku adalah juru selamatku, adalah hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang intim dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami Tuhan yang bisa berkata seperti itu. Seperti Mazmur Daud yang berkata di Mazmur 62 ayat 2. Saya bacakan Mazmur 62 ayat 2 di versi terjemahan barunya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya mau baca dari versi TPT. He alone is my safe place. His wraparound presence always protects me, for he is my champion defender. There is no risk of failure with God. So why would I let worry paralyze me? Even when troubles multiply around me. Even when troubles multiply around me. Hanya orang yang kenal, dekat, dan intim dengan Tuhan yang bisa berkata seperti ini. Yang punya tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada Tuhan yang bisa berkata seperti ini. Aku gak akan takut apapun. Kenapa kekhawatiran melumpuhkan aku? Karena aku tahu Tuhanlah sumber keselamatanku. Tuhanlah tempat perlindunganku. Daud kita kenal adalah seorang yang sangat intim dan sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dia bisa berkata seperti ini. Tahun 2022 masih misteri, namun kita tahu tempat yang paling aman buat kita adalah berada di dalamnya. Berada di dekatnya. Daripadanya lah keselamatan kita. Ada amin? Amin. So that's why building intimacy with God is our first thing first. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adalah yang utama dan yang pertama. Untuk kita memulai tahun ini, membangun keintiman dengan Tuhan pertama di atas segalanya. Kehidupan kita akan lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, bisa kebayang ya, hidup yang lahir itu seperti apa? Oke. Sepertinya belum muncul ya? Gak apa-apa, kasih semangat dulu ya untuk multimedia di atas. Saya ingin bercerita sesuatu yang akan membawa kita masuk pada inti dari sermon saya pagi ini. Jadi di awal tahun kemarin, ya puji Tuhan kami diberikan kesempatan sama Tuhan untuk rest dan pergi holiday sebentar. Pada saat pulang, ya biasa ya kalau pulang dari liburan, ya banyak laundry dan segala macam berserakan sambil beres-beresin segala laundry kotor itu. Saya memperhatikan rumah gitu. Saya bilang, aduh ini rumah kok berantakan banget ya. Kayak di segala surface, di segala permukaan itu ada barang gitu. Jadi saya bilang, andaikan ya dalam hati ini ya, dalam hati saya berkata andaikan rumah ini lebih besar, andaikan lebih banyak storage, tempat penyimpanan, pasti akan lebih rapi. Cuma tiba-tiba Roh Kudus menegur saya, bukan tempatnya yang kurang besar, tapi kamu yang gak bisa manage. Jadi bukan rumahnya yang kurang besar, tapi saya yang gak bisa manage barang-barang yang ada. Bukan kurangnya tempat penyimpanan, tetapi terlalu banyak barang-barang yang sebenarnya sudah saya tidak perlukan lagi, sudah tidak kami perlukan lagi dalam rumah itu gitu. Jadi di situ jadi renungan buat saya gitu, jadi suatu perenungan pribadi buat saya gitu. Terkadang begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan, tapi terkadang kita nggak merasakan hadirat Tuhan.
kita itu ada sebenarnya di dalam Tuhan, tapi kita tidak merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita declutter dari hidup kita. Sehingga kita bisa merasakan manfaat rumah itu. Sehingga saya bisa enjoy tinggal dalam rumah. Sehingga rumah itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kamar-kamar, ruangan-ruangan itu bisa kami nikmati sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Kadang kita nggak merasakan kita dalam Tuhan. Tapi terlalu banyak hal yang ada dalam hidup kita yang tidak kita declutter. Jadi judul sermon saya pagi ini ada declutter. Apa itu Kak declutter? Ya, oh puji Tuhan sudah ada. Ya, makasih Jelita, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Jelita. Ya, sebelum masuk ke declutter ya, saya notice beberapa hari ini adalah banyak next gen yang melayani ya. Ada Andrew, ada Timmy, ada Jelita, luar biasa banget. Di depan juga ada adik-adik kita yang melayani hari ini. So appreciate buat kalian, terima kasih. Saya mau bilang mereka itu Jumat, Sabtu, Minggu loh di sini. Jumat home, Sabtu mereka CP, Minggu melayani, luar biasa banget gitu. Luar biasa dan appreciate buat setiap parents dan buat setiap kakak-kakak yang menjadi mentor mereka yang membuat church is a cool and fun place to be on a weekend. Ya, thank you. Oke, kita masuk dalam inti dari sermon pagi ini tentang declutter. Ya, declutter artinya, ini saya ambil dari definition from Oxford Language. To remove unnecessary items from an untidy or overcrowded place. Declutter juga bisa juga berarti mengatur atau memanage kembali dan mensortir hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Hal-hal yang sebenarnya benar-benar kita butuhkan. Sehingga suatu tempat atau ruangan menjadi sangat rapi, berfungsi sebagaimana mestinya, dan yang pasti menjadi tempat yang nyaman sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, dari declutter ini ada dua hal yang ingin saya bagikan. Saya membagikan ini bukan berarti saya udah sempurna dan luar biasa di sini. Saya juga belajar banget. Dan pada saat mempersiapkan sermon ini, justru saya banyak dibukakan oleh Tuhan hal-hal yang oh iya Tuhan yang mengingatkan, oh iya Tuhan menegur saya sendiri. Dari yang saya pelajari ada dua hal distraction yang harus kita declutter dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memiliki deeper intimacy dengan Tuhan. Yang pertama, yang paling umum, yang paling kita ketahui yaitu busy. Atau sibuk. Ya, kadang kayak gitu ya. Kadang-kadang kesibukan adalah menjadi alasan yang utama yang membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan, tidak punya keintiman dengan Tuhan. Rutinitas hidup sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan, kehidupan sosial media, ya, ini bicara sama saya banget ini. Pekerjaan, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, in a hustle bustle world ini, sangat menyeret kita pada kehidupan yang sangat sibuk. Saya mau quotes mengutip dari Ibu Corrie ten Boom yang mengatakan, if the devil cannot make us bad, he will make us busy. If the devil cannot make us bad, he will make us busy. Kalau ya iblis sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi sama hidup kita. Karena kita sudah ditebus, nyawa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Gimana caranya supaya iblis mendistract kita dari hubungan kita sama Tuhan? Ya to make us busy.
membuat kita sibuk dengan hidup kita sehingga kita melupakan hubungan kita sama Tuhan. Kita mau belajar lagi ya. Jadi minggu lalu Pastor Daniel udah bagiin tentang Maria dan Marta. Namun saya sekarang mau bagikan lagi tentang Maria dan Marta. Di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk melayani. Terus dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Ini bosi banget nih Marta nih. "Suruhlah dia membantu aku." Marta nyuruh Yesus untuk nyuruh Maria bantuin Marta gitu. Wah, berani banget ya Marta itu ya. Nyuruh-nyuruh Yesus. "Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab dengan penuh kasih ya. Dia menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta mengira apa yang dia lakukan dengan segala kesibukan dan pelayanan adalah yang terpenting. Lihat nih, aku yang paling sibuk, aku yang melakukan semua ini. Kalau nggak ada aku, semua ini nggak jalan. Itu sikap Marta. Mudah-mudahan dalam pelayanan kita tidak seperti itu ya. Kita melihat itu nggak melayani, itu duduk-duduk aja, dia nggak sibuk, dan aku loh sibuk dan segala macam gitu. Jangan seperti itu ya, jangan seperti Marta. Jadi sebenarnya apa yang Marta mengira apa yang dia kerjakan adalah yang terpenting, padahal she's missed out the most important thing. Dia melewatkan bagian yang paling penting, the best part. Marta melewatkan apa yang paling penting, yaitu mendengarkan Tuhan. Diam di kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Ini Tuhan lagi datang ke rumahnya. Ini raja di atas segala raja datang ke rumahnya. Kenapa masih sibuk sana sini gitu? Kenapa nggak duduk seperti Maria mengambil tempat yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan. Marta melewatkan kesempatan untuk mendengarkan pengajaran langsung yang keluar dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia memberikan banyak sekali berkat-Nya dalam hidup kita. Dia melimpah-limpahkannya dalam hidup kita melalui pekerjaan kita, melalui kesempatan untuk melayani, melalui keluarga, rumah tangga, anak-anak dan lain-lain. Tuhan membuat hidup kita berkelimpahan. Namun Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan kasih karunia-Nya ini bukan supaya kita semakin jauh, bukan supaya kita semakin sibuk dan tidak mendekat lagi padanya. All the goodness of God yang memenuhi hidup kita, keluarga, anak, usaha, pekerjaan, pelayanan, adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kita. Yang Tuhan percayakan ada dalam tangan kita. Nah, itu semua bukanlah distraction sehingga membuat kita terlalu sibuk, terlalu fully occupied. Sehingga kita lupa untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan atau malah menjadikan alasan untuk gak punya waktu, untuk gak punya quiet time untuk Tuhan. Kadang-kadang ya di pekerjaan kita, di usaha kita terlalu sibuk gitu. Sampai-sampai bekerja sampai malam. Ya itu saya banget dan suami saya banget itu sampai malam gitu. Kayaknya kalau kerjaan ini nggak dipegang besok nggak bisa hidup gitu rasanya ya. Ya rasanya tuh di depan laptop terus gitu. Padahal ya kalau kita ambil waktu sebentar aja, beberapa menit aja nggak akan membuat kita dipecat dari pekerjaan kita kan. Ada satu, jadi kalau lagi di kantor ya, saya bersyukur kantor
kantor kami itu ada di satu komplek yang banyak pohon-pohonnya, rindang banget gitu ya. Jadi kalau di kantor saya lagi mumet gitu ya, kita tuh punya kesempatan untuk coffee break kan. Punya kesempatan untuk walk pace break. Jadi berdiri keluar sebentar dari workstation kita supaya aliran darah itu mengalir dengan baik dan lancar. Kita keliling-keliling dulu gitu, baru kembali lagi. Itu takes mungkin 5 atau 10 menit atau bisa dikasih 15 menit. Nah, pada saat itu saya sibuk banget dan rasanya terlalu occupied di pikiran gitu. Kemudian saya mengambil waktu untuk jalan dari kantor keluar. Jadi dari kantor itu ada sekitar 500 meter ke restoran di dalam area kantor kami. Di situ ada coffee shop. Nah, saya keluarlah dari situ, jalan menikmati pohon-pohon dan saya menyembah Tuhan. Saya nyanyi gitu, Goodness of God. Di situ bolak-balik udah saya dapat 1 kilo kan, lumayan gitu kan. Olahraga, dapat penyembahan, dapat pikiran yang jernih, balik lagi enak gitu. Jadi semuanya hubungan kita sama Tuhan, quiet time kita sama Tuhan itu bukannya beban. Justru itu meringankan beban kita. Ya enggak sih? Justru itu membuat clear pikiran kita, justru itu membuat kita semakin semangat untuk menjalani hidup gitu. Kebayang kalau kita nggak punya kesempatan itu, kebayang kalau kita nggak punya kesempatan untuk punya quiet time sama Tuhan. Ya, jadi semua berkat-berkat Tuhan, all these blessings and privilege given to us, yang diberikan kepada kita untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Nggak membuat kita semakin busy, nggak membuat kita semakin sibuk dan menjauh dari Tuhan. Segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita seharusnya membuat kita semakin cinta sama Tuhan. Membuat kita semakin mau dekat sama Tuhan, semakin rindu sama Tuhan. Ada satu cerita ya, waktu kemarin kami liburan di Bali. Jadi saya itu kagum dengan satu pemimpin gitu. Dan saya tahu pada saat saya lagi di Bali itu, beliau ada di Bali juga gitu. Terus pada saat sebelum berangkat ke Bali nih, saya dalam hati berdoa, meminta ya, semuanya minta sama Tuhan. Tuhan kalau punya kesempatan aja sebentar aja saya ketemu sama dia, papasan aja nggak usah ada dalam satu itu, tapi papasan aja terus saya mau foto sama beliau gitu. Itu cuma permintaan simple, sepele, nggak penting gitu ya. Itu yang saya ucapkan dalam hati sebelum berangkat ke Bali. Kami ada di sana sekitar 8 hari. Hari pertama sampai hari terakhir nggak ketemu gitu. Dan walaupun lagi menikmati liburan di sana, hampir setiap hari itu doa itu diucapkan dalam hati saya gitu. Doa yang penting itu saya ucapkan gitu. Saya mau ketemu Tuhan, saya mau ketemu di mana ya ketemunya. Aduh kayaknya kok nggak mungkin gitu. Kemudian di hari terakhir udah mau pulang kan, udah mau pulang lagi packing, saya masih ucapkan doa itu gitu dalam hati. Tuhan nih hari terakhir bisa nggak ya ketemu hari ini? Tapi ya kalau nggak ketemu nggak apa-apa lah Tuhan gitu. Nggak apa-apa, aku bersyukur menikmati liburan ini gitu. Udah berangkatlah kami ke airport lah. Kemudian sebelum sudah check in kan, masuk ruang tunggu, kemudian lapar. Cari-cari makanan kan, cari-cari makanan. Saya lagi balik, terus lagi ngeliat WA waktu itu. Terus ada kayak suara bilang balik belakang deh. Pada saat saya balik belakang, dia ada di depan situ. Orang itu ada di depan situ, out of nowhere, tiba-tiba dia dan keluarganya ada di depan saya. Saat itu saya gemeter banget. Saya panggil itu. Terus dia tahu kan, dia tahu doa saya. Dia bilang, sudah sana foto, ini doamu. Lucu sih kalau diingat-ingat itu sesuatu yang gak penting sebenarnya. Tapi Tuhan jawab loh. Jadi udah saya foto, saya sapa beliau, ya dengan gemeter,
dan boleh foto enggak? Oh boleh, langsung dengan begitu ramahnya. Apa yang saya bayangkan di pikiran saya saat bertemu benar-benar orangnya persis dengan apa yang saya pikirkan gitu. Saya ketemu, selesai kan. Pada saat lagi foto itu, saya tuh rasanya mau nangis. Bukan karena, sebenarnya jujur ya, bukan karena saya ketemu dengan dia, tapi karena sedetail itu Tuhan jawab doa saya. Karena sepenting itu hal yang gak penting buat saya dijawab sama Tuhan. Hal yang gak penting pun Tuhan jawab. Saya mau bilang Tuhan sayang banget sih sama aku. Sampai bilang gitu dalam hati. Sampai hal yang sedetail ini pun Tuhan jawab dengan detail. Dan Tuhan jawab itu dengan situasi yang luar biasa gitu. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan dan mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Karena Tuhan lagi mengarrange tempat, waktu, dan situasi yang indah buat kita. Buat doa itu dijawab sama Tuhan. Jadi sabar, semuanya pasti dijawab. Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi selesai saya bertemu dengan beliau, ucapan syukur itu meluap-luap dalam hati saya, dalam pikiran saya. Saya rasa seperti ini, kalau kita diberkati Tuhan, doa-doa kita dijawab Tuhan, bukan untuk kita malah jauh dari Tuhan, tapi justru malah kita malah membuat kita semakin cinta sama Tuhan, semakin jatuh cinta sama Tuhan gitu. Semakin bilang, Tuhan aku cinta sama kamu karena engkau baik banget sama saya. Seharusnya seperti itu, berkat-berkat membawa kita semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh. Ya. So don't let all the blessing distract you from being closer to God. Jangan membuat setiap berkat-berkat yang memenuhi hidupmu membuat engkau jauh dari Tuhan. Prioritasnya adalah to sit in the feet of Jesus like Mary. Prioritas kita adalah untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan sama seperti Maria. Ya. Jadi declutter hal-hal yang membuat kita terlalu sibuk sehingga kita kehilangan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan untuk bisa memanage dengan baik berkat-berkat atau hal-hal apapun yang ada dalam hidup kita sehingga justru berkat-berkat itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Ya, namanya juga manusia yang gak sempurna. Kadang-kadang kita lupa. Jadi buatlah reminder kecil sebagai pengingat kita. Kita punya gadget. Buatlah reminder dalam gadget kita. Saat waktunya saat teduh nih, apalah bikinlah di saatnya menyembah nih, udah waktunya menyembah, yuk doa yuk, apalah bisa bikin reminder lah di dalam gadget kita gitu. Kalau saya pribadi, saya taruh ayat pengingat di depan meja tempat tidur saya. Yaitu dari Amsal 3 ayat 6 versi NLT-nya ya, saya bacakan aja. Seek His will in all you do and He will show you which path to take. Jadi setiap bangun, saya selalu baca ayat itu gitu. Ayat itu besar ada di hadapan saya. Itu pengingat saya supaya sebelum ngapa-ngapain, ya doa dulu, cari kehendak Tuhan dulu, cari wajah Tuhan dulu. Saya sebagai ibu rumah tangga, pada saat bangun saya udah langsung mikir anak-anak makan apa, sarapan apa, bla bla bla. Anak-anak mau sekolah, kita mau berangkat kerja dan segala macam. Udah penuh. Tiba-tiba bangun tuh udah occupied dengan pikiran kita gitu. Tapi ayat itu yang saya taruh di hadapan tempat tidur saya itu menjadi pengingat bagi saya untuk datang dulu ke Tuhan sebelum mulai segala sesuatunya. Atau ayat yang paling terkenal, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Oke, itu yang pertama adalah busy. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah FOMO. Ada yang tahu FOMO? Fear of missing out. Apa sih FOMO? Fear of missing out. Apa sih fear of missing out itu? Fear of not being included in something.
seperti such as an interesting or enjoyable activity yang that others are experiencing. Jadi ketakutan untuk ketinggalan ya, ketinggalan update-update, takut untuk nggak relevan, takut untuk orang lain sudah maju, kita masih di sini gitu. Fear of missing out. Nah, FOMO ini banyak dipengaruhi oleh penggunaan sosial media yang berlebihan ya. Yang membuat kita menjadi nggak puas dengan hidup kita, yang selalu melihat orang lain itu hidupnya lebih baik dari kita. Yang akhirnya membuat kita itu nggak puas dengan apa yang ada dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita selalu merasa tertinggal dan kita lebih aware dengan keberhasilan orang lain daripada saat ini, daripada apa yang sedang kita alami gitu. Hal ini membuat kita akhirnya nggak bisa rest. Hal ini akhirnya nggak bisa membuat kita diam saja. Akhirnya membuat kita untuk terus berlari dan mengejar perasaan ketertinggalan ini. Dan akhirnya kita hidup dengan kelelahan yang luar biasa. Karena fear of missing out, karena takut ketinggalan, karena merasa orang lain lebih baik dari saya, orang lain lebih sukses dari saya. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi jangan takut tertinggal, karena rancangan Tuhan sungguh ada bagi kita. Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Tuhanlah yang menentukan bagian kita. Mazmur 16 ayat 5-6 berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Orang-orang yang dekat sama Tuhan tahu bahwa mereka nggak akan ketinggalan apa-apa. Justru kita ini dekat sama Allah semesta alam. Raja segala raja yang punya kehidupan ini, yang punya dunia ini. Kita nggak akan ketinggalan apa-apa kalau kita dekat sama Tuhan. Don't fear of missing out, karena dalam Tuhan you're not missing anything. Di Markus 4 ayat 11, ini cerita Tuhan Yesus sedang mengajar di kerumunan dan dia mengajar perumpamaan tentang penabur ya. Di Markus 4 ayat 11 jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Pada saat murid-murid tidak mengerti tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, mereka punya akses, mereka punya privilege, mereka dekat sama Tuhan dan mereka bisa bertanya langsung sama Tuhan. Tuhan, tadi nggak ngerti, maksudnya apa Tuhan? Dan akhirnya Tuhan menjelaskan di situ. Yesus menjelaskan secara pribadi kepada murid-muridnya. Yesus menjelaskan secara pribadi kepada orang-orang yang intim dengannya. Seperti yang tadi Robert sampaikan di Yeremia 33 ya. Segala rahasia disampaikan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Jadi kita nggak perlu takut akan ketinggalan apa-apa. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain. Kalau kita aman di dalam Tuhan, kita dekat sama Tuhan, Tuhan sudah menyediakan bagiannya bagi kita. Ya. Nah, saya mau tutup sermon ini dengan cerita tentang Daud. Daud yang mengalahkan Goliat. Kita mau belajar dari Daud bahwa Daud ini enggak FOMO. Daud ini enggak fear of missing out. Nanti Anda bisa baca langsung ya di rumah 1 Samuel 17. Ada cerita tentang Daud, itu panjang banget. Tapi kalau dibaca menarik banget ceritanya, luar biasa banget ya. Jadi di kisah Daud mengalahkan Goliat ini kita tahu ada hal yang menarik. Daud itu bukanlah bagian dari tentara Israel
yang sedang berada di medan perang melawan tentara Filistin. Terus Daud ke sana ngapain ya? Daud datang ke sana karena apa? Hanya karena disuruh bapaknya Isai untuk antar roti, gandum, dan keju buat kakak-kakaknya, 3 kakaknya tertua yang sedang ada di medan perang. Karena bapaknya Isai khawatir dengan kakak-kakaknya yang ada di medan perang sedang melawan tentara Filistin. Jadi Daud disuruh nganterin roti, gandum, dan keju. Nah, saya bacakan ya ayatnya ya. 1 Samuel 17 ayat 17, pada suatu hari Isai berkata kepada Daud, ambillah 10 kilogram gandum panggang dengan 10 roti ini dan bawalah kepada abang-abangmu di perkemahan tentara. Saya baca dari versi BIMK ya. Bawalah juga 10 buah keju ini untuk komandan pasukan. Tanyakanlah bagaimana keadaan abang-abangmu ini dan bawalah bukti untukku bahwa engkau telah bertemu dengan mereka dan mereka dalam keadaan selamat. Jadi dia ke situ untuk nganterin roti ya. Oke, selanjutnya. Pada saat Daud sampai di sana, dia mendengar Goliat. Jadi sebenarnya tentara Israel dan tentara Filistin sudah 40 hari di sana. Dan Goliat itu sedang menantang tentara Israel untuk melawan dia. Jadi kalau Goliat menang, tentara Israel akan menjadi hamba orang Filistin gitu. Tapi sebaliknya kalau Goliat kalah, maka mereka akan menjadi hambanya Israel gitu. Nah, pada saat Daud sampai di sana, dia mendengar Goliat yang menantang tentara Israel dengan melihat tentara Israel, Raja Saul yang sudah ketakutan mendengar tantangan si Goliat ini. Goliat ini tingginya 3 meter, gede banget, giant ya. Nah, Daud mendengar tantangan itu, dia nggak terima dan berkata, berani sekali orang ini menantang tentara Allah yang hidup. Kita lihat ya, kita bisa lihat perbedaannya. Kita bisa lihat perbedaan gestur Daud dengan gestur tentara Israel dan Saul. Beda banget. Orang yang dekat sama Tuhan gak takut apapun. Tapi tentara Israel dan Saul mereka ketakutan di tengah medan perang itu. Daud yang gak punya pengalaman perang, gak dilatih, petantang-petantang datang ke situ. Dia nggak takut sama sekali, malah dia bilang berani banget nih orang-orang nantang tentara Allah. Dia pegang kata-kata Allah itu luar biasa banget. Nah bahkan kakaknya Daud nih yang melihat Daud menjadi marah sama Daud. Saya baca di 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28 berkata, Eliab abang Daud yang sulung mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Dia menjadi marah kepada Daud dan berkata, mengapa kau datang kemari? Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang berapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu kau berlagak berani. Kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran bukan? Lalu kata Daud, apa salahku? Kan aku hanya bertanya. Jadi kalau bahasa IKN ya, si abangnya Daud ini bilang, ih kepo banget sih kamu, ngapain kamu kesini gitu. Pulang sana kamu urusin kambing-kambing. Nguyak sudah kamu ada di sini gitu kan. Berani betul anak ini gitu. Terus kata Daud, loh aku cuma nanya po. Itu kalau bahasa IKN ya. Jadi Daud bilang loh aku kan cuma nanya di sini. Kemudian nggak sampai di situ, dia datang ke Raja Saul. Dia minta kesempatan sama Raja Saul untuk melawan gitu. Kata Daud kepada Saul di ayat 32, Baginda, kita tidak perlu takut kepada orang Filistin itu, hamba bersedia melawan dia. Terus kata Saul, jangan. Mungkin dalam hati Saul, ya anak ini ya ampun perawakannya kan kecil gitu ya. Ini bukan tentara gitu. Kata Saul, jangan, bagaimana mungkin engkau bertanding dengan dia? Engkau masih muda sekali. Sedangkan dia sudah biasa berperang sejak masa mudanya. Jadi Daud sama Goliat ini bukan apple to apple. Mereka enggak sebanding gitu. Tetapi Daud berkata, Baginda, hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba.
Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hantam, lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba, maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul sampai mati. Hamba telah membunuh singa maupun beruang, dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama seperti binatang-binatang itu. Luar biasa. Karena ia berani menghina tentara Allah yang hidup. Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang, dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin. Lalu kata Saul kepadanya, baiklah, semoga Tuhan menolongmu. Kebayang gitu ya. Dari sini kita tahu, memang Daud itu tidak dilatih sebagai tentara. Tapi Tuhan melatih dia untuk mengalahkan Goliat. Dia memang gak dilatih, dia gak ada di medan perang gitu. Dia selama ini ada di padang gurun ngurusin kambing domba. Dan dia setia menjaganya. Dia setia melakukan bagian dia. Dia setia merawatnya. Bahkan dia setia melindungi kambing dombanya, peliharaannya. Ya, kemudian saya baca lagi di ayat 39. Akhirnya kan setelah itu Saul memberikan peralatan perang ya, baju perang dan segala macam. Kemudian akhirnya Daud mengikat pedang Saul pada baju besi itu dan lalu mencoba berjalan. Tapi nggak bisa, karena Daud tidak biasa memakai pakaian perang. Hamba ini tidak bisa berjalan dengan pakaian ini, katanya kepada Saul. Hamba tidak biasa memakainya. Lalu seluruh pakaian perang itu ditanggalkannya, kemudian ia mengambil tongkat gembalanya. Sesuatu yang selama ini ada di tangan dia. Dia pakai itu. Dan memilih 5 buah batu yang bulat dari sungai lalu memasukkannya ke dalam kantongnya dengan umban. Umban itu sebagai pelontar ya. Siap di tangannya, pergilah ia menemui Goliat. Long story short, di ayat 45, tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, Allah tentara Israel yang kau hina ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Engkau akan kukalahkan dan kepalamu akan kupenggal. Tubuhmu dan tubuh prajurit-prajurit Filistin akan kuberikan kepada burung dan binatang supaya dimakan. Maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Allah yang kami sembah. Dan semua orang di sini akan melihat bahwa Tuhan tidak memerlukan pedang atau tombak untuk menyelamatkan umatnya. Dialah yang menentukan jalan peperangan ini dan dia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Luar biasa banget. Perkataan imannya si Daud ini. Perkataan-perkataan yang hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang dekat sama Tuhan. Yang intim sama Tuhan, yang tahu benar siapa Tuhannya. Luar biasa. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Daud mengalahkan Goliat. Destiny Daud adalah menjadi pahlawan bangsa Israel yang mengalahkan Goliat. Destiny Daud adalah menjadi raja. Walaupun dia tidak ada di tengah-tengah medan perang, dia ada di padang gurun, jalan Tuhan luar biasa. Destiny Tuhan yang membawa dia ke situ dengan hanya menyuruh papanya untuk menyuruh dia bawa roti ke medan perang. Jadi pelajaran buat kita, jangan menyepelekan apa yang sedang Tuhan percayakan di tangan kita saat ini. Kita nggak pernah tahu apa yang akan digunakan Tuhan dari apa yang selama ini kita kerjakan dengan setia. Kita semua tahu Tuhan punya destiny yang luar biasa buat kita anak-anaknya, buat orang-orang yang dekat sama dia. Jadi walaupun saat ini mungkin pekerjaan kita sepele, pelayanan kita sepele, atau apapun yang kita kerjakan ini mungkin kita pikir nggak ada artinya, semua itu berarti buat Tuhan. Semua itu adalah persiapan ya Tuhan buat kita mendapatkan apa yang selama ini kita doakan di depan. Jadi jangan pernah menyepelekan apapun yang sedang kita kerjakan saat ini. Sama seperti Daud, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh menggembalai kambing dombanya. Sesuatu yang mungkin pekerjaan sepele buat tentara-tentara Israel. Tapi akhirnya gembala kambing domba ini yang mengalahkan Goliat, giant yang paling ditakuti oleh tentara Israel. Jadi Tuhan sudah punya destiny dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan menggenapinya. Bagaimana caranya adalah urusan Tuhan. Seringkali caranya itu ajaib dan gak mampu kita cerna. Dan akan membuat kita terheran-heran.
Bagian kita adalah tinggal dekat dengannya, melekat dengannya, melekat pada pokok anggur kita karena kita adalah ranting-rantingnya supaya kita dapat berbuah banyak. Bagian kita adalah setia dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita kerjakanlah dengan setia. Hari ini adalah persiapan untuk apa yang akan Tuhan berikan kepada kita besok. Jadi persiapkanlah dengan benar. Di depan ada tulisan, a deeper place is a place where we can hear God's voice clearly. Tim musik boleh masuk? A deeper place is a place where we can hear God's voice clearly. So by having deeper intimacy with God, we can eliminate the noise and focus to the voice. Jadi pada saat kita intim dengan semakin dalam intim dengan Tuhan, kita bisa mengeliminasi segala noises, segala suara-suara, segala kesibukan, segala FOMO itu, dan fokus kepada suara Tuhan, fokus kepada Tuhan. Bangun intimasi kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu benar bahwa kita butuh itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari kita lebih dari apapun. Tuhan merindukan kita setiap hari. Tuhan memulihkan kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menebus kita. Supaya apa? Supaya Tuhan ingin intim dengan kita, supaya Tuhan punya hubungan dengan kita. Tuhan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, berkorban untuk kita. Semuanya untuk apa? Semua untuk memulihkan hubungan dengan manusia, dengan orang-orang yang dikasihinya. Jadi bangun intimasi, bangun kehidupan persekutuan dengan Tuhan yang dalam. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan semakin dalam dengan Tuhan. Kalau kita semakin dalam dengan Tuhan, kehidupan yang kita keluarkan adalah aliran-aliran sungai yang membawa kesegaran bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mau tutup dengan satu quote terakhir. Intimacy with God is not about feelings. It is about obedience. Keintiman dengan Tuhan bukan tentang feeling, perasaan. Saya nggak ngerasain hadirat Tuhan nih. Aduh, saya lagi capek, saya lagi ini. Enggak. Tapi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan adalah sebuah ketaatan. Intimacy with God is not about feelings, it is about obedience. Dan di Februari kita akan belajar tentang obedience. Oke. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan, gak ada yang seperti Engkau. Kau yang terbaik, Kau yang terindah ya Bapa. Kau yang terbaik yang ada dalam hidup kami. Kau yang terbaik yang pernah terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. If I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
Terima kasih Engkau hadir dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menebus kami ya Bapa. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan semakin merindukan Engkau setiap hari Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah Allah perlindungan kami. Engkaulah Allah harapan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan masa depan kami ada dalam Engkau Tuhan. Dan kami gak takut apapun Tuhan. Karena Engkau beserta kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur buat pagi ini ya Bapa. Engkau boleh berbicara atas kami ya Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Kami percaya ya Tuhan. Engkau akan terus berbicara pada setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau terus yang akan membangun hidup setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau akan terus menjaga setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami semua adalah orang-orang yang dekat dengan Engkau. Kami adalah orang-orang yang ada di bawah kaki-Mu Tuhan seperti Maria ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Saudara belajar sesuatu pagi hari ini? Saya cuma mau konklusi aja dengan catatan saya dari apa yang saya dapat dari sermon yang baru saja kita dengar. Quiet time kita dengan Tuhan bukan untuk membebani kita, tapi justru itu akan meringankan beban kita. Ingat satu kali Yesus pernah berkata bahwa marilah datang kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi pada saat kita datang sama Tuhan itu bukan suatu hal yang membebani kita. Kalau kita berpikir itu membebani kita, berarti ada yang salah di dalam mindset kita. Quiet time waktu bersama dengan Tuhan bukanlah suatu hal yang kayaknya gue jadi beban gitu. No, tapi justru itu waktu dimana justru malah beban kita diringankan pada saat kita datang kepada Tuhan. Tadi ada note lagi yang saya catat bahwa berkat Tuhan harusnya membawa kita untuk semakin intim dengan Dia. Bukan untuk justru malah membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya tadi judulnya khotbahnya dari Nancy adalah The Clutter. Berarti kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengelola dan meng-cut bahkan hal-hal yang justru membuat kita pada saat berkat Tuhan datang dalam hidup kita membuat kita justru sibuk. Kesibukan pada akhirnya kita lupa pada hal yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita, yaitu untuk semakin intim dengan Tuhan. Tadi saya belajar tentang bahwa Daud tidak dilatih untuk jadi tentara sama Tuhan, tapi justru Daud dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Dia memang gak dilatih seperti tentara Israel atau seperti Goliat, tetapi justru dia dilatih pada saat dia bersama dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ketika dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya, dilatih untuk mengandalkan Tuhan. Makanya pada saat dia berjumpa dengan Goliat, justru apa yang dia pelajari, apa yang telah dia latih pada saat dia bersama dengan Tuhan, keintiman bersama Tuhan, itu menolong dia justru untuk memenangi pertempuran, memenangi peperangan. Dan tadi yang terakhir saya belajar tentang intimacy is not about the feeling, itu bukan tentang perasaan. It's about obedience, bisa tentang ketaatan. Bagaimana kita justru pada saat kita lagi feeling not good, kita merasa lagi kayaknya gue gak feel sesuatu, tapi kita tetap mau taat, kita mau tetap mau pursue Tuhan, mau kejar Tuhan dalam kehidupan kita. Amen? Boleh saya tutup dengan doa sebelum kita akhiri ibadah ini? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kita angkat pujian ini sekali sebelum kita pulang. Segala pujian, syukur bagimu. Mari angkat tanganmu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan sekali lagi, segala pujian. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kamu sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kata sekali lagi, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami diberikan sekali kesempatan untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk mendengar pesan-Mu. Buat setiap kami yang hadir secara onsite maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Kami belajar bahwa hari ini kami harus bisa mengelola atau memanage waktu kami dengan baik. Sehingga kami bisa memangkas setiap hal-hal yang justru membuat kami jauh daripada-Mu. Kesibukan-kesibukan yang mungkin kami, karena kami kurang mahir untuk bisa mengelola waktu kami. Kami berdoa pertolongan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa mengelola waktu kami dengan baik. Sehingga kami boleh terus fokus kepada apa yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kami, yaitu pribadi-Mu sendiri. Tolong kami Roh Kudus untuk bisa memanage dengan baik. Bahkan kami belajar tentang untuk bisa memangkas perasaan ketertinggalan atau FOMO Tuhan. Ajar kami untuk gak terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kami. Tapi ajar kami untuk bisa fokus dengan apa yang mau Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Tanpa punya perasaan ketakutan, ketertinggalan. Karena melihat sepertinya orang lain lebih baik hidupnya daripada kami. Tapi kami belajar bahwa kalau kami menaruh pusat kehidupan kami dalam-Mu Tuhan, Engkau terlebih dari cukup buat setiap kami. Sehingga kami punya contentment, sehingga kami punya kepuasan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah kepenuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk pesan yang Kau sampaikan melalui Nancy. Tuhan memberkati dia dalam kehidupannya, keluarganya, pernikahan. Anak-anaknya Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dan pelayanannya, bahkan Tuhan urapi dia lebih lagi. Bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Tuhan berkati mereka dalam keseharian mereka. Kalau kami masuk dalam minggu yang baru, pertolongan Tuhan selalu ada dan sempurna di kehidupan kami. Jawaban atas doa-doa kami yang mungkin saat ini kami belum melihatnya Tuhan, tapi kami percaya Kau sedang mengerjakannya buat setiap kami. Tepat pada waktu yang indah Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan dalam pekerjaan, bisnis, pernikahan, sekolah, kuliah. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang berkati setiap kami. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kalau kami dengar hari-hari ini mungkin
mereka yang positif bertambah dan bertambah. Kami berdoa tidak terjadi gelombang ketiga Tuhan. Tapi kami percaya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan atas Indonesia. Kau mengasihi Indonesia. Kalau bisa Tuhan tolong kami membawa semua yang tadinya tinggi menjadi rendah. Kami percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Dan positive rate akan turun Tuhan di dalam nama Yesus. Ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan atas bangsa ini, atas kota Balikpapan khususnya. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan mereka hikmat dan keputusan mereka menjadi keputusan yang tepat dan keputusan yang menguntungkan setiap kami, anak-anak-Mu dan khususnya atas bangsa ini. Terima kasih Bapa dan jemaat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Amin, amin. God bless you, happy Sunday.